Selamat pagi Pak Gunggu, Mbak Farah, dan teman-teman semua. Saya Nadine Narasati dan pada saat ini saya akan menerangkan PR chapter 8 mengenai changes in ownership interest untuk P82 dan P84. Baik, untuk P82 mengenai computations and entries untuk subsidiary issues additional shares to public. Jadi di sini Pop Corporation membeli 480.000 saham dari Sun Corporation common stocknya dengan memiliki 80% interest. Kemudian untuk seharga $10.600.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, $1 juta akan dari excess atau kelebihan investment fair value dari book value yang didapatkan akan dialokasikan atau akan diakui sebagai goodwill. Kemudian pada 2 tahun setelahnya, pada 1 Januari 2018, Sun atau anaknya tersebut menjual 200.000 saham yang sebelumnya belum dipublikasikan, kemudian akan dijual ke publik seharga $30 per saham. Dan di sini didapati adanya data dari Sun Stockholders Equity pada 1 Januari 2016 dan sebelum dan sesudah 1 Januari 2018 atau sebelum dan sesudah POP mengakuisisi Sun. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung balance atau saldo dari investment in Sun dari POP pada 1 Januari 2018 sebelum adanya penerbitan saham. Jadi di sini kita menghitung investment in Sun balance tepat sebelum adanya penerbitan saham, yaitu pada 1 Januari 2018. Di sini didapati adanya underlying equity yang didapati oleh POP itu sebesar 10.400 hasil dari perhitungan 13.000 tadi underlying equity dari Sun dikalikan 80% yang diakui oleh POP. Kemudian untuk goodwill di sini diakui 1.000, yaitu sudah merupakan 80% dari investasi pada Sun, sehingga didapati investasi pada Sun itu dengan total 11.400. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk menentukan persentase kepemilikan POP terhadap Sun pada 1 Januari 2018 setelah dilakukan penerbitan saham. Jadi di sini sebelum adanya penerbitan itu Sun memiliki 80%, yaitu sebesar 480.000 dengan total outstanding shares-nya 600.000 didapati dari 480.000 dibagi dengan 80% atau 100%-nya 480.000. Sementara itu setelah penerbitan, yaitu di mana Sun sudah menjual 200.000 saham lagi ke publik tadi yang sebelumnya belum dipublikasikan atau belum dijual ke publik. Kemudian didapati adanya total outstanding shares bertambah dari 600 ditambahkan 200.000 menjadi 800.000. Sementara itu shares yang dimiliki oleh POP tetap 480.000 sehingga kepemilikannya menjadi menurun, tadinya 80% menjadi 60%, yaitu 480.000 dibagi dengan 800.000. Untuk soal yang nomor 3, kita diminta untuk membuat journal entry untuk POP's book untuk menyesuaikan dengan additional share issuance pada 1 Januari 2018 jika gain or loss atau kerugian atau keuntungan itu tidak diakui. Jadi di sini untuk mencatat adanya perubahan ownership interest, kita mencatatkan 1.000 tersebut, di mana pada perhitungannya untuk equity setelah penjualan itu sebesar 19.000 dikalikan interestnya yaitu 60% sebesar 11.400 totalnya, dengan kemudian dikurangkan dengan equity sebelum penjualan yaitu $13.000 dikalikan dengan interestnya 80% yaitu sebesar 10.400 sehingga didapati hasil 1.000. Di sini untuk perubahannya kita catatkan sebagai penambahan investment in Sun dan penambahan IPO atau paid in capital sebesar 1.000. Kemudian untuk soal selanjutnya itu P84 mengenai pengurangan interest yang dimiliki berdasarkan 3 options. Di sini POP Corporation memiliki 300.000 dari 360.000 saham dari Sun Corporation dan memiliki balance atau saldo investment in Sun sebesar $8.700.000 pada tanggal 31 Desember 2016, di mana investment in Sun ini balance-nya sama dengan underlying equity investment di Sun. Sementara itu, di sini didapati adanya data Sun Stockholders Equity pada 31 Desember 2016, yaitu
terdapat adanya stockholders equity sebesar 10.440 didapati dari hasil perhitungan berikut. Kemudian untuk selanjutnya di sini POP itu memutuskan untuk mengurangi kepemilikan sahamnya terhadap Sun karena adanya pengurangan kas dari 5/6 sahamnya menjadi 3/4 dengan mempertimbangkan 3 opsi berikut, yaitu opsi yang pertama menjual 30.000 dari 300.000 saham yang dimiliki terhadap Sun. Kemudian opsi kedua yaitu memberikan atau menginstruksikan Sun untuk menerbitkan 40.000 saham yang sebelumnya belum dipublikasikan ke publik. Kemudian yang opsi ketiga yaitu meminta Sun untuk menerbitkan kembali 40.000 saham treasury stock yang dimiliki kepada publik, dengan asumsi bahwa saham-saham tersebut dapat dijual pada market price atau harga pasar saat ini, yaitu sebesar $50 per saham dalam 3 opsi tersebut, di mana konsekuensi terhadap pajak dapat diabaikan. Kemudian berikut adalah data dari POP Stockholders Equity pada 31 Desember 2016, di mana terdapat par value of common stock 10 juta, additional paid-in capital 3 juta, dan return earnings $7 juta. Kemudian kita diminta untuk membandingkan ketiga opsi tersebut dalam Consolidated Stockholders Equity pada 1 Januari 2017. Namun sebelumnya kita mencari tahu terlebih dahulu journal entries untuk POP untuk mencatatkan adanya perubahan ownership interest. Untuk opsi yang pertama yaitu menjual 30.000 dari 300.000 saham, di mana di sini pada jurnal POP akan mengakui adanya penjualan 30.000 saham dengan harga $50 per sahamnya, di mana di sini juga tidak didapatkan pengakuan gain atau loss. Di sini didapati di debit ada kas sejumlah 1.500.000, investment in Sun 870, dan additional paid in capital sebesar 630. Nilai dari kas ini didapati dari 30.000 saham dikalikan dengan $50 per sahamnya. Kemudian berikut adalah journal entries untuk opsi yang kedua, yaitu ketika Sun akan menjual 40.000 saham dari saham-saham yang sebelumnya belum sempat dipublikasikan ke publik. Di sini didapati adanya penyesuaian dari kepemilikan, yaitu di mana terdapat book value setelah penjualan 40.000 saham itu sebesar 9.330 didapati dari 20.440 dikalikan kepemilikannya 75% atau 3/4. Di sini 20.440 itu didapati dari book value sebelum penjualan yaitu 10.440 ditambahkan dengan penjualan sahamnya yaitu sebesar 40.000 dikalikan dengan harga pasarnya 50 sehingga didapati penambahan 2.000 dan akan ditambahkan sebagai book value after sale. Kemudian untuk book value sebelum penjualan yaitu didapati sebesar 10.440 dikalikan penjualan sebelum penerbitan sahamnya 5/6 didapati 8.700.000 sehingga di sini ada penambahan ownership yaitu sebesar 630. Di sini maka dari itu kita mengakui adanya penambahan investment in Sun dan penambahan paid in capital atau agio sebesar 630. Untuk opsi yang ketiga, jurnalnya sama dengan opsi yang kedua dikarenakan jumlah dari penerbitan sahamnya itu sebesar 40.000 sama, namun dengan sumber atau jenis saham yang berbeda. Di sini dapati adanya 40.000 penambahan lembar saham dari treasury shares. Kemudian berikut adalah perbandingan Consolidated Stockholders Equity pada 1 Januari 2017 terhadap 3 opsi tersebut, di mana didapati sebelum adanya penerbitan itu didapati Stockholders Equity sebesar 21.740 didapati dari hasil berikut, didapati dari data di soal dan non-controlling interest yang didapatkan dari kepemilikan non-controlling interest atau sebelumnya sebesar 1/6 dikalikan dengan 10.440 sehingga dapati hasil sekian. Sementara itu untuk option pertama didapati hasil berikut di mana dapati adanya penambahan shares itu sebesar penjualan shares sebesar 30.000 dari 300.000. Di sini dapati adanya penambahan additional paid in capital sebesar 630 seperti yang sudah diakui pada jurnal sebelumnya dan non-controlling interest yang dikomputasikan sebagai berikut.
Sementara itu untuk option 2 dan 3 didapati stockholders equity yang sama dengan adanya penambahan additional paid-in capital 630 dicatatkan di sini, dan adanya perhitungan untuk non-controlling interest sebesar sekian dengan mendapati adanya penjualan 40.000 penambahan 40.000 saham, yaitu sebagai penambahan book value-nya sebesar sekian, sehingga didapati non-controlling interest-nya sebesar sekian. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.